فيا أيها الراجون منه شفاعة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Marilah kita mulai pembelajaran dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitas atau jumlah sanadnya. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Marilah kita bahas keduanya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir secara bahasa berarti berlanjut dan berurutan. Adapun secara istilah, hadis mutawatir adalah al-hadisul mutawatiru huwal hadisu an mahsusil ladzi rawahu adadun jamun fil adati ihalatu ijtima'ihim wa tawatu'ihim 'alal kadzib. Al-hadisul mutawatiru, adapun hadis mutawatir, huwal hadisu adalah hadis an mahsusi, tentang sesuatu yang mahsus atau dapat ditangkap panca indera, allazi rawahu, yang diriwayatkan oleh adadun, sejumlah rawi, jamun, yang besar atau banyak, fil adati, yang menurut kebiasaan, ihalatu ijtima'ihim, mustahil dalam berkumpulnya mereka, wa tawatu'ihim, dan dalam keterlibatan atau kesepakatan mereka, alal kadzibi, untuk berdusta. Hadis mutawatir adalah hadis tentang sesuatu yang mahsus atau yang dapat ditangkap oleh panca indera, yang disampaikan oleh sejumlah besar rawi, yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Berikutnya syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, diriwayatkan oleh banyak orang. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi, sekurang-kurangnya 10 orang rijal yang sikoh di setiap tingkatan sanad. Syarat yang kedua, tidak mungkin sepakat berbohong. Syarat berikutnya, terjadinya di setiap tingkatan sanad, mulai dari awal hingga akhir sanad. Syarat yang keempat, sandaran beritanya indrawi, yaitu bentuk tahammul atau penerimaannya harus mengatakan kami telah mendengar, kami telah melihat, atau kami telah merasakan. Adapun klasifikasi dari hadis mutawatir, yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang disampaikan secara mutawatir teks dan maknanya. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi, hadis yang susunan redaksi atau lafalnya berbeda-beda antara periwayat yang satu dengan yang lain, tapi prinsip maknanya sama. Yang ketiga adalah hadis mutawatir amali, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir, tetapi hanya berupa pengalaman saja tanpa lafal, seperti cara sholat Nabi, cara haji Nabi, dan lain-lain. Adapun kehujahan hadis mutawatir, ulama sepakat bahwa hadis mutawatir dapat dipakai sebagai hujjah atau dasar hukum, sebab bersifat daruri atau dogmatis, karena tidak menerima lagi akan kajian ulang atau penelitian kembali. Hadis mutawatir membawa keyakinan yang qat'i atau pasti, dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar bersabda atau mengerjakan sesuatu seperti yang diriwayatkan oleh rawi-rawi hadis mutawatir. Yang kedua adalah hadis ahad. Secara bahasa, ahad adalah jamak dari wahidun atau ahadun,
yang berarti satu-satu. Secara istilah, menurut Mahmud At-Tahan dalam Taisir fi Mustalahil Hadis, huwa ma la yahtawi ala syurutit tawatur. Huwa yaitu hadis ahad, ma la yahtawi yang tidak memenuhi, ala syurutit tawaturi atas syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Adapun klasifikasi dari hadis ahad adalah yang pertama, hadis masyhur atau mustafid adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih dan belum mencapai derajat hadis mutawatir. Yang kedua adalah hadis aziz, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi meskipun 2 rawi tersebut pada satu tingkatan saja dan setelah itu diriwayatkan oleh banyak rawi. Yang ketiga adalah hadis gharib, adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang sendirian dalam meriwayatkannya di salah satu dari semua tingkatan sanad. Berikutnya adalah kehujjahan hadis ahad. Hadis ahad belum tentu dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar hukum, sebab kedudukan hadis ahad adalah ghairu qat'i atau belum pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hanya bersifat zanni atau diduga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, untuk memperkuat dugaan bahwa hadis ahad bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar hukum, maka hadis ahad harus diteliti terlebih dahulu sanadnya serta isinya tidak boleh bertentangan dengan hadis mutawatir. Hadis ahad pada akhirnya ada yang dinilai sebagai hadis sahih, hadis hasan atau hadis dhaif, yang mana pembahasan mengenai hal ini akan dibahas pada bab selanjutnya tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.